Selamat siang anak-anak kelas 9. Untuk materi IPA kali ini yaitu tentang pewarisan sifat atau persilangan. Untuk bab 1, bab 2 itu sudah kalian pelajari sebelum UTS, yaitu tentang reproduksi hewan, reproduksi tumbuhan. Untuk bab yang ketiga, kalau di LKS kalian itu bab 3 ya, kalian juga bisa melihat buku paket kalian yang memilikinya di materi pewarisan sifat atau persilangan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pewarisan sifat atau persilangan, pasti kalian sudah tahu istilah pewarisan sifat. Pewarisan itu yang diberikan, sifat itu adalah sifat dari induk kepada anaknya atau dari orang tua kepada anaknya. Mungkin kalian sudah pernah dengar peribahasa, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu nantinya akan segaris lurus dengan pewarisan sifat. Berarti sifat yang dimiliki oleh orang tua nanti akan menurun pada anaknya. Kok bisa seperti itu? Nah, karena di dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya sel. Sel kalian sudah pelajari di kelas 8. Nah, di dalam sel itu nanti ada yang namanya gen dan kromosom. Lah nanti kita akan mempelajarinya, yaitu istilah-istilah yang ada di dalam pewarisan sifat atau persilangan. Nah, tujuan dari materi pewarisan sifat adalah untuk memperbaiki keturunan. Contoh ya, misalkan kalian memiliki tanaman mangga, rasanya manis tapi kecil. Dan kalian juga memiliki tanaman mangga, buahnya besar, rasanya masam. Nah, kalian bisa mengawinkan silang. Nah, itu nanti kita akan pelajari, ada tahapan-tahapannya. Jadi, tujuan dari persilangan adalah untuk memperbaiki keturunan. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang persilangan yaitu namanya adalah genetika. Genetika cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Ini adalah gambar-gambar apa? Ini gambar kromosom. Ada X, ada Y. Nah, faktor penentu pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat itu dari induk kepada keturunannya atau dari orang tua, parent, kepada anaknya. Nah, sifat-sifat yang menurun itu dibawa oleh siapa? Sifat yang menurun itu dibawa oleh yang namanya gen. Gen itu tidak bisa kalian lihat. Saya juga tidak tahu bentuknya gen seperti apa. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi gen itu ada. Letaknya di mana gen? Gen itu adalah letaknya di dalam sel. Tubuh kita itu tersusun atas berjuta-juta sel. Ada yang mengatakan miliaran. Nah, sel itu semakin lama akan semakin berkembang biak. Kalau berkembang biak, maka tubuh kita itu semakin lama akan bertambah besar. Nah, pembawa sifat dari induk kepada keturunannya namanya adalah gen. Gen itu apa? Sepasang DNA. Apalagi ini DNA. DNA itu deoksiribosa nukleot asid atau bahasa Indonesia itu ADN, asam deoksiribosa nukleat. Nah, gen ini nanti yang bisa membawa sifat dari parent atau orang tuanya menurun kepada anaknya. Itu namanya gen. Nah, gen itu terletak di mana? Gen itu terletak di dalam kromosom. Kromosom itu terletaknya di mana? Kromosom itu letaknya adalah di dalam inti sel. Nah, tubuh kita kan tersusun atas sel. Sel itu memiliki inti. Nah, di dalam inti tersebut nanti akan ada yang namanya kromosom. Nah, gen dan kromosom inilah yang nantinya bisa membawa sifat dari induk menuju ke anaknya.
Nah, ini ada kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom itu berupa benang-benang halus. Berarti di dalam sel yang bentuknya sangat kecil itu sudah terdapat benang-benang yang halus. Yang benang-benang halus itu fungsinya adalah membawa sifat dari induknya. Kromosom struktur terbentuknya berbentuk batang yang terdapat di dalam inti dan organel sel tertentu yang mengandung gen. Berarti setiap makhluk hidup, manusia dan hewan itu pasti memiliki yang namanya gen. Nah, kalau kalian sudah mengetahui apa itu gen dan kromosom, kalian bisa melihat gambar ini ya. Ini adalah gambar dari apa? Ini gambar dari bentuk kromosom yang berada di dalam tubuh kita. Nah, kromosom itu yang mana? Kromosom adalah yang berupa seperti usus ini, yang berupa benang-benang halus. Nah, di dalam ini letaknya di mana kira-kira? Ini adalah letaknya di dalam inti sel tubuh kita. Nah, jumlah kromosom berapa? Pada setiap sel itu jumlah kromosomnya adalah 46 atau 23 pasang. Itu di dalam satu sel tubuh makhluk hidup. Kalau kalian sudah tahu gen dan kromosom, maka kita akan mempelajari istilah-istilah yang berada di dalam genetika atau persilangan. Nanti kita akan mengetahui di dalam persilangan itu ada lambang-lambang, misalkan M besar, ada A besar, A kecil. Nah, itu fungsinya untuk apa? Lambang itu bisa digunakan untuk apa? Untuk arti gen itu sudah tadi ya. Di gen itu menentukan sifat keturunan. Nah, selain gen ada kromosom. Kromosom itu faktor pembawa sifat keturunan yang dibawa dari induk kepada anaknya. Nah, ini mulai masuk ke persilangan, yaitu parental. Parental itu siapa? Parental adalah induk. Induk itu orang tua. Kalau manusia itu ayah, ibu. Selain parental nanti ada yang namanya filial atau keturunan. Nah, filial nanti dibagi lagi. Ada keturunan pertama dan ada keturunan kedua atau generasi pertama. Itu lambangnya adalah F1. Kalau generasi kedua itu lambangnya F2. Nah, selain filial masih ada lagi yaitu istilah genotip. Nah, genotip itu apa? Genotip itu sifat yang tidak nampak dari luar. Sifat itu dimiliki siapa? Sifat itu dimiliki oleh induknya. Contoh sifat yang tidak nampak dari luar. Contoh biasanya genotip itu dilambangkan dengan huruf. Kalau yang dominan itu hurufnya huruf balok atau huruf besar. Kalau yang resesif itu lambangnya adalah huruf kecil. Itu sifat genotip. Nah, nanti di sini ada ada yang namanya dominan dan ada yang namanya resesif. Dominan apa? Sifat yang unggul. Jadi sifat yang baik itu namanya dominan. Kalau sifat yang kurang baik itu namanya adalah resesif. Selain genotip, ada istilah lagi yaitu fenotip. Fenotip atau fenotip. Fenotip itu sifat yang bisa nampak dari luar atau bisa dilihat dengan panca indera, tidak hanya dengan mata. Contoh misalkan, ada kucing hitam berbulu tebal sama kucing putih berbulu tipis. Nah, sifat berbulu tebal, warna hitam dan putih berbulu tipis itu adalah nampak dari luar. Kalau nampak dari luar itu namanya apa? Namanya adalah fenotip. Terus genotipnya bagaimana? Untuk genotipnya kalian bisa menentukan sendiri atau membuat sendiri. Contoh misalkan tadi ya, kucing berwarna hitam, bulu tebal. Itu genotipnya adalah HH atau H huruf besar. Untuk yang satunya, kucing berbulu putih,
tipis. Kita tulis lambang genotipnya itu P, tapi dengan menggunakan P kecil. Kenapa kok lambangnya ada besar ada kecil? Nah, itu lambang menentukan dominan sama resesif. Tadi kan sudah saya singgung ya. Kalau dominan itu adalah sifat yang baik. Kalau resesif itu sifat yang kurang baik. Bukan jelek tapi kurang baik. Contoh misalkan, kalian besok pengen memiliki anak yang ganteng, tinggi. Nah, kalian nanti bisa mencari pasangan. Nah, itu bisa terjadi. Misalkan kalian kulitnya sawo matang, kalian pingin anaknya putih. Nah, kalian mencari nanti istri yang kulitnya putih, tinggi. Nah, nanti kan yang dominan. Nanti kemungkinan besar sifat yang dimiliki oleh induk bisa menurun pada anaknya. Ada genotip, ada fenotip. Kalau genotip itu tidak nampak dari luar, biasanya ditulis dengan menggunakan lambang. Kalau fenotip, sifat yang bisa dilihat dari luar. Selain ada fenotip, genotip, ada dominan. Nah, dominan apa? Sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan atau yang bagus. Contoh putih, tinggi. Nah, itu dominan. Lawannya dominan itu adalah resesif. Nah, ini ada resesif itu apa? Sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan atau muncul tetapi sedikit. Berarti sifat tersebut sifatnya adalah kurang baik, tapi kemungkinan masih ada. Nah, setelah itu ada istilah lagi intermediate atau intermediate. Sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunannya. Contoh misalkan tinggi putih sama pendek putih. Nah, tinggi putih, pendek putih itu kan sama-sama kuat, misalkan 5:5. Jadi itu adalah intermediate. Selain itu ada istilah lagi yaitu semi dominan. Semi dominan itu apa? Pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Perpaduan misalkan putih sama merah disilangkan, nanti hasilnya kok tidak berwarna putih, tidak berwarna merah, tapi dia berwarna misalkan merah muda atau jingga atau pink. Kan warnanya beda dari induknya. Selain itu ada lagi istilah homozigot. Homo itu artinya apa? Sejenis atau sama. Homozigot apa? Pasangan gen yang sama kuat. Homozigot dominan itu dilambangkan dengan huruf besar semua. Contoh di sini A besar atau K besar atau M besar. Ini adalah lambang dari homozigot, atau ada yang di buku lain itu homozigotik. Berarti homozigot itu lambangnya besar. Nah, selain homozigot yang dominan, ada lagi yaitu homozigot yang resesif. Dominan apa tadi? Dominan adalah yang baik atau sering muncul. Kalau yang resesif berarti lambangnya bagaimana? Lambangnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kalau tadi A besar, sekarang A kecil, K kecil, M kecil. Ini homozigot. Selain homozigot ada heterozigot. Hetero itu artinya adalah berbagai macam jenis, tidak satu jenis. Nah, kalau homozigot tadi kan A sama A, besar sama besar. Kalau yang resesif kecil sama kecil. Kalau hetero bagaimana? Nah, nanti di dalam zigot tersebut atau di dalam gen tersebut ada sifat yang berbeda, yaitu antara dominan dan resesif bergabung jadi satu. Kalau dominan dan resesif itu bergabung jadi satu, nanti akan menjadi heterozigot. Lambangnya itu berbeda nanti, ada A besar, ada A kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Nah, ini istilah-istilah ada homozigot serta heterozigot. Nah, selain ini ada galur murni.
Galur murni keturunan satu induk. Berarti satu orang tua. Ini istilah-istilah yang berada di dalam persilangan. Kalau kalian sudah mengetahui istilah-istilah yang berada dalam persilangan, persilangan itu jenisnya ada berapa? Atau kita masuk jenis-jenis persilangan. Persilangan itu jenisnya ada 3. Tapi yang nanti kita pelajari ada 2, yaitu persilangan monohibrid atau monohibrida. Yang kedua persilangan dihibrid atau dihibrida. Dan yang terakhir adalah trihibrid atau trihibrida. Nah, apa itu penjelasannya masing-masing? Mari kita bahas satu-satu. Apa itu monohibrid? Mono itu artinya adalah satu. Berarti persilangan monohibrid, persilangan yang dimiliki dengan satu sifat berbeda. Berarti makhluk hidup yang disilangkan itu memiliki satu sifat berbeda. Contoh misalkan kambing besar berbulu hitam sama kambing kecil berbulu hitam. Nah, itu sifatnya berapa yang beda? Yang beda adalah 1. Hewannya sama-sama kambing, bulunya sama-sama hitam, tapi ukurannya yang satu besar, yang satu kecil. Nah, itu namanya persilangan monohibrid. Nah, dari persilangan monohibrid tersebut, nanti kalian harus bisa menentukan lambang fenotipnya. Genotip. Lambang genotipnya itu yang tidak nampak dari luar, bisa menggunakan huruf kapital. Misalkan yang berbulu hitam, tubuhnya besar berbulu hitam itu dominan. Kalau dominan, lambangnya itu adalah huruf kapital. Misalkan H besar. Kalau yang bertubuh kecil berbulu hitam itu yang resesif, berarti lambangnya menggunakan huruf kecil. Itu persilangan monohibrid. Selain monohibrid ada persilangan dihibrid. Di bahasa Yunani artinya 2. Berarti persilangan yang memiliki 2 sifat berbeda. Berarti sifatnya berbeda. Contoh misalkan saya memiliki kelinci. Kelinci berbulu tebal halus. Yang satu kelinci berbulu tipis tapi kasar. Nah, tebal halus, tipis kasar. Itu artinya sifatnya yang berbeda berapa? 2. Kalau 2 berarti itu namanya adalah persilangan dihibrid. Yang ketiga persilangan trihibrid. Persilangan trihibrid itu persilangan dengan 3 sifat berbeda. Itu merupakan jenis-jenis dari persilangan. Nah, sekarang kita bahas persilangan monohibrid. Mono itu artinya 1. Jadi persilangan dengan 1 sifat beda. Contoh, nah di sini saya tulis contoh. Tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Kalian bisa mengidentifikasi ini yang sifat bedanya berapa? 1. Yang mana? Yaitu kuning dan merah. Itu contoh persilangan monohibrid. Contoh lagi, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Nah, ini monohibrida. Wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Nah, ini juga monohibrid. Nanti anaknya bagaimana? Yang dominan itu adalah misalkan yang lurus, sifat yang dominan pasti lebih banyak. Nah, itu contoh yang persilangan monohibrid. Contoh ini. Persilangan monohibrid dominasi penuh. Persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan. Artinya apa? Sifat yang kurang baik itu jarang muncul. Itu namanya adalah monohibrid penuh. Nah, bila ada 2 gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Maksud kalimat tersebut apa? Sifat resesif adalah sifat yang kurang baik. Misalkan tadi keriting sama lurus. Nah, tapi anaknya kok tidak ada yang berambut
keriting. Berarti kalau dominan sama resesif bergabung jadi satu akan membentuk heterozigot. Heterozigot itu nanti dimenangkan yang mana? Dimenangkan yang dominan. Ini diagram persilangan. Yang atas ada huruf S besar, S kecil. Ini itu lambang apa? Ini merupakan lambang dari genotip. Kalau S besar, misalkan ada kucing berbulu tebal. Kalau S kecil berbulu tipis. Disilangkan. Sebelum disilangkan, kalian harus menentukan yang namanya gamet. Gamet apa? Gamet adalah sel kelamin. Sel kelamin itu berasal dari mana? Sel kelamin berasal dari genotipnya. Genotip yang mana? Yang ini, yang huruf S besar, S kecil. Nanti diambil satu. S. Nanti setelah itu disilangkan menjadi F1 atau keturunan pertama menjadi S besar, S kecil. Nah, kalau S besar, S kecil ini namanya adalah sudah heterozigot. Hetero itu berbagai macam, yaitu dari zigot dominan dan dari zigot yang resesif. Ini ada contohnya. Nah, contoh ini. Tanaman berbatang tinggi dominan disilangkan dengan tanaman berbatang rendah resesif. Biasanya yang dominan itu ditulis dengan menggunakan huruf balok. Kalau yang resesif dengan menggunakan huruf kecil. Misalkan berbatang tinggi itu T besar. Berbatang rendah itu T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya? Nah, untuk mencari jawaban perbandingan keturunan, kalian harus menentukan mana itu genotip. Genotipnya kira-kira yang mana? Di sini sudah ada jawabannya ini. Genotipnya itu adalah TT. T besar, bukan tukar tambah ini. Kalau T yang kecil, T kecil ini tanaman berbatang rendah. Ini namanya genotip. Nah, setelah genotipnya ketemu, kalian menentukan yang namanya gamet. Gamet itu berasal dari genotip. Berarti T besar, gametnya T ditulis. Terus T kecil ditulis T. Setelah itu menghasilkan F1 atau filial keturunan pertama, yaitu T besar, T kecil. Nah, T besar, T kecil ini namanya adalah gamet yang heterozigot. Kenapa hetero? Lah ini tinggi dan rendah. Kalau sudah tinggi dan rendah seperti ini sifatnya bagaimana? Dominan apakah resesif? Kalau kalian menjumpai yang seperti itu, T besar dan T kecil bergabung jadi satu, yang menang adalah yang dominan. Berarti keturunannya akan berbatang tinggi. Nah, setelah ini keturunan pertama tersebut disilangkan sesamanya. Maksudnya disilangkan sesamanya, disilangkan sama-sama anaknya. Misalkan menghasilkan P2, yaitu T besar T kecil disilangkan T besar T kecil, nanti akan memunculkan dua gamet, yaitu gamet T besar T kecil dan T besar T kecil. Setelah itu kalian akan membuat yang namanya diagram papan catur. Nah, diagram papan catur inilah yang bisa menentukan perbandingan fenotip dan genotip. Di sini ada lambang T besar, ada lambang T kecil, ada T besar T kecil. Nanti kalian silangkan saja. Maksudnya kalian silangkan T besar dikali T besar, jadinya T besar T besar. T besar kali T kecil, T besar T kecil. T besar T kecil, T besar T kecil, T kecil T kecil. Nah, dari contoh yang persilangan monohibrid ini terdapat yang dominan dan yang resesif. Dominan itu adalah yang ada huruf kapitalnya. Yang ada huruf kapitalnya berapa ini? 1, 2, 3. Yang tidak ada huruf kapitalnya 1. Berarti tanaman yang berbatang tinggi kemungkinan besar itu adalah 3. Yang tanaman berbatang kecil perbandingannya adalah 1. Ini untuk mencari Untuk mencari perbandingan fenotip dan
genotip dari persilangan yang monohibrid. Pasti kalian bingung. Tetapi gini, materi ini sepertinya sulit tetapi mudah. Kalau kalian sudah membaca secara terperinci. Yang paling penting dari materi ini kalian bisa menentukan genotip dan mampu menganalisis fenotip. Setelah itu membuat gamet disilangkan, nanti akan muncul yang namanya F1 atau keturunan. Nah, dari F1 kalau disilangkan sesamanya akan menghasilkan F2 atau keturunan tingkat 2. Nanti kita bisa mencari perbandingan fenotip dan genotip dari hasil persilangan monohibrid. Untuk yang persilangan dihibrid, insya Allah dilanjutkan daring yang akan datang. Nah, sebelum akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kami tunggu waktunya. Terima kasih. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Durmudi kaitannya dengan hibrid, terus banyak macamnya tadi. Ya, penjelasannya. Baik anak-anak, kalau ada yang mau ditanyakan, ya, ini ada anak yang tanya. Kurite rencange kula niku ireng, padahal bapak ibu putih. Lah emangnya awakmu putih? Nah, ada pertanyaan,